Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Pasar Uang dan Pasar Falas. Kelas Manajemen A4. Nama anggota 1. Maulina Hikmah 19 10 10 11 123, 2. Isnaini 19 10 10 11 130, 3. Ikmala Anindya Hapsari 19 10 10 11 158, 4. Fitanur Faida 19 10 10 11 185, 5. Putri Rahmawati 19 10 10 11 186, 6. Ika Yunita Ratnasari 19 10 10 11 200, 7. Siti Marfuah 19 10 10 11 207, 8. M. Yusril Hudrani 19 10 10 11 167, 9. Nia Anggita Nurmariana 17 10 10 181. Apa itu pasar uang? Pasar uang merupakan suatu tempat sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas atau dalam pasar uang. Valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan hutang luar negeri. Pasar uang seringkali diartikan sama dengan pasar modal, akan tetapi pasar uang berbeda dengan pasar modal. Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer sebaiknya dengan pasar modal. Berkaitan dengan surat-surat berharga yang berjangka panjang. Dana yang diperjualbelikan dalam pasar modal bersifat permanen atau semi permanen. Di samping itu, pasar modal berbeda dengan pasar uang dalam hal tempat transaksi. Pasar modal bertransaksi melalui BE sedangkan pasar uang melalui sarana telekomunikasi. Sehingga pasar uang disebut juga sebagai pasar abstrak karena tempat pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu, dan pasar uang merupakan yang tidak terorganisasi. Siapa saja yang melibatkan transaksi pasar uang? 1. Lembaga-lembaga keuangan. 2. Perusahaan-perusahaan besar. 3. Lembaga-lembaga pemerintah. 4. Individu-individu masyarakat. Fungsi pasar uang. 1. Sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lain untuk memperoleh dana-dana dalam jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. 2. Sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. 3. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Instrumen pasar uang. 1. Treasury bills merupakan instrumen pasar modal yang ditertibkan oleh Bank Sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penertiban Treasury bills oleh Bank Sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu pula. 2. Commercial paper promissory yang tidak disertai dengan jaminan yang ditertibkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. 3. Sertifikat deposito. Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan ditanyakan dalam suatu jumlah jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. 4. Bankers acceptance merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accepted
dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Wesel yang diberi cap asitid inilah yang kemudian kita kenal dengan banker acceptance. 5. Repurchase agreement merupakan transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. 6. Revolving underwriting facility, fasilitas penjaminan berulang atas surat-surat jangka pendek. 7. Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang ditertibkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Apa itu pasar falas? Pasar valuta asing atau falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Sependapat dengan Madura yang mengungkapkan bahwa pasar valuta asing adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Atau jika diartikan secara sederhana, pasar falas adalah perdagangan mata uang valuta suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan foreign exchange rate. Di Indonesia dikenal dengan kurs falas. Fungsi pasar falas. 1. Transfer daya beli diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. 2. Penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman barang termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. 3. Mengurangi risiko valuta asing. Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Sekarang kita memasuki slide nomor 8, yaitu jenis-jenis pasar valuta asing. Untuk nomor 1, pasar spot atau pasar tunai adalah pasar untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan, komoditas, atau aset lain dengan pembayaran tunai dan langsung, sebagai lawan dari pasar untuk pengiriman masa depan. Yang kedua ada pasar forward. Transaksi forward merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa depan. Kurs di mana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Untuk yang nomor 3 ada pasar kurensi futur. Merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurensi futur. Suatu kontrak kurensi futur menetapkan suatu volume standar dari valuta tertentu yang akan ditukarkan pada tanggal penyelesaian atau settlement date tertentu di masa depan. Yang keempat ada pasar kurensi option. Merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurensi option. Kontrak kurensi option dapat diklarifikasi sebagai call and put. Suatu kurensi call option menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk yang kelima ada pasar barter. Kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara stimulan dengan batas waktu yang berbeda.
Di slide terakhir ada kelebihan dan kelemahan pasar falas. Untuk kelebihannya ada 1. Transaksi 24 jam, 2. Likuiditas, 3. Rendahnya biaya transaksi, 4. Keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga, 5. Margin perdagangan, 6. Two-way opportunities, 7. Fungsi leverage atau fungsi pengali atau daya ungkit. Dan adapun kelemahannya yaitu 1. Resiko kurs pertukaran, 2. Resiko negara asal. Sekian materi dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.